kalau kamu nonton pakai headphone gitu atau waktu di bioskop. Jadi pada saat post credit scene itu langkahnya ada 3. Iya. Dia punya gerakan terorisme radikal aja sih. Oke. Dia pemerintahannya nanti jatuh ke tangannya dia gitu. Dia Tapi berarti secara ingin halus. Ada kelompok-kelompok yang berada di balik kesuksesan bapak-bapak ini. Tim ses. Tim ses. Enggak, tapi katanya bawa tanah lagi. Apa? Kak, ada temuan seru nggak minggu ini? Soalnya aku ada banget nih temuan seru minggu ini. Coba aku pengen tanya kamu dulu. Temuan seru ya? Ya kalau untuk minggu-minggu ini lagi hektik sama itu loh yang baru dilantik, yang baru terpilih, gitu. ya kan? Baru terpilihnya anggota-anggota beserta presidennya. Iya, dan Jadi seluruh jajaran SMA, SD segala macam ganti foto. iya bener dong, benar. Ganti foto. Benar. Selamat bekerja untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran. Pak Gibran ya jadi. Pak Gibran. Padahal kan tadi aku mau ngomongnya Mas Gibran. Gibran gitu karena umurnya nggak terlalu jauh kan. Gitu. Ya pokoknya Pak Gibran. Gitu lah ya. Yang penting sukses terus lah. Terus kabarnya nih Uh-uh. ada kelompok-kelompok yang berada di balik kesuksesan bapak-bapak ini. Tim ses. Tim ses. Enggak, tapi katanya bawa tanah lagi. Apa? Nah itu misterinya, Tikus tanah. apakah ada Bukan. tim-tim yang katanya berada di belakang layar. Kalau dulu ya ada yang ngomong semua presiden itu ada backingan gaibnya gitu. Ada tim-tim Backingan tak gaib. kasat mata. Oh, bukan Yang berarti bekerja. tak kasat mata itu ini ya apa? Horor atau apa. Bisa aja emang kayak siapa tahu ada Naruto, guys. Ada Sasuke di situ. Kenapa ya? Jadi ninja Ya ya? kan Indonesia itu kan Konoha kan ya. Oke, aku baru ngerti. Karena dulu dengar-dengar nih di zaman Majapahit tuh juga ada kayak orang-orang atau kelompok yang berada di belakang layar dan menjalankan yang tadi membasmi yang Tapi sebenarnya membantu pemerintah lah. ya itu banyak sih, itu banyak sih pasti. Karena satuan tugas khusus itu pasti banyak banget. Kayak gampangnya gini, Kopassus deh. Ini yang aku tahu Kopassus karena aku tahu backgroundnya beberapa. Kopassus itu Komando Pasukan Khusus udah jelas kan namanya itu. Tapi ada regu-regunya lagi. Oh iya. Dan itu ada pasukan khusus yang buat infanteri, yang buat di depan, ada yang buat di belakang, ada yang sniping, ada yang emang di jalur darat, yang ada pasukan katak kalau kamu tahu. Oh, aku Tapi baru bukan tahu. Kopassus itu Oke. ya, itu buat pasukan khusus beda Pasukan lagi. katak, Pasukan katak itu salah satu pasukan terseram di dunia katanya. Bener nggak, Pak? Padahal namanya katak. Iya, karena mau dibalik-balik Iya. tetap katak. Oke, tapi katak kan hewan yang tidak terlalu Komando itu ya. Kopaska, Oh, komando oke. pasukan katak. Katanya ini merupakan korps yang paling serem di dunia dan diakui negara-negara lain karena susah banget kedeteknya, banyak yang mati lah gara-gara mereka waktu zamannya perang. Oke. Gitu. Tapi aku mau bahas sedikit justru di karakter-karakter fiksinya nih. Banyak mulai berceceran Oke. plot hole agen-agen rahasia. Oh, oke. Gampangnya kalau kalian pada tahu Naruto. Naruto ada yang namanya Anbu. Itu agen rahasia yang dimana salah satunya waktu itu anggotanya Itachi ya. Itachi itu intinya dia punya tugas khusus dari langsung presidennya untuk meratakan satu klan gitu. Padahal itu klannya dia sendiri. Intinya gitu. Itu salah satunya. Terus aku tahu juga ini sebenarnya masih konspirasi. Jadi pada zamannya si Pak ini tolong di bip ya. Zamannya Pak tolong di bip. Itu ada orang yang emang melebihi itu hilang. Jadi emang ada pasukan khususnya yang menghilangkan orang-orang tersebut. Oke. Berarti Gitu. apa bisa dibilang ini jahat atau baik karena mereka
membasmi yang berseberangan ya dengan pemerintah gitu. Iya, tapi sebenarnya ada dua sisi sih. Ada jahat apa buruknya dilihat dari kalau orangnya cuma menyuarakan sesuatu, biasanya cuma ditangkap doang sama diinterogasi. Tapi kalau udah sampai dia kadarnya mau menterorisme, itu pasti hilang. Lenyap aja gitu. Oke. Itu demi publik ya. Demi publik. Ini juga mirip di Spy X Family. Spy X Ya kan, Family. itu ada agen-agen rahasia untuk mendamaikan atau mencegah dua negara berkonflik kan. Oh. Ya, kalau di kita kira-kira ada nggak ya? Misalkan kita sama Malaysia nih, ya kan? Konflik. Kadang ada konflik, mungkin bisa jadi ada mata-mata atau agen rahasia Itu yang di pasti sini nggak dari sih? negara Itu pasti lain nggak itu. sih? Itu pasti. Kayaknya sih pasti ya. Nggak mungkin enggak, karena setiap negara begitu dia ngirim seseorang itu pasti ada misinya. Begitu, makanya di setiap negara kan ada duta-dutanya segala macam. Itu kan masing-masing dari foreigner ataupun orang kita gitu yang di sana pasti lapor ke kedutaan kan, ada interviewnya, waktu selama pekerja ngapain dan lain-lain. Itu pasti ada, walaupun bentuknya bukan spy ya, itu legal aja gitu kan. Itu pasti ada karena itu ngaruh sama tingkat ini kerjasama dunia gitu. Kemenlu lah, Kementerian Luar Negeri. Legal ya itu. Legal. Pasti ada yang di bawah tanah lah. Bawah tanah. Tapi nggak berhenti sama situ. Aku baru-baru ini nonton film di Netflix ya. Shadow Stray. Itu keren banget. Itu di mana bercerita soal satu orang gadis namanya 13. Oke. Namanya 13, kamu bayangin aja. 13. Orang anak namanya 13. Tuh. Dan dia bertualang sendiri, terus dia gagal. Intinya gitu ya, gagal. Terus instrukturnya kayak misahin dia, kayak disuruh ya udah lu lay low aja dulu sendiri gitu kan. Taunya malah dia membuat kerusuhan. Oke. Di Indonesia gitu, yang akhirnya serunya nanti, pokoknya aku nggak mau spoiler, dia akan melawan agen-agen rahasianya itu sendiri. Dari lokal atau agen? Dia worldwide sih, agen rahasianya worldwide sih. Jadi kalau aku sebutin ada yang dari orang Indo, ada yang dari emang orang luar, ada yang orang Rusia dan lain-lain lah. Jadi agen-agennya macam-macam gitu, campuran dari mana-mana gitu. Di agen-agen terbaik diambilin, mereka shadow gitu. Kenapa namanya shadow? Mereka shadow, kayak ninja. Oh. Makanya aku pernah ingat dulu, kalau nggak salah Indonesia juga punya. Dia pakai topeng semua. Bekerjanya di balik pemerintahan justru. Di kerajaan, masih zamannya kerajaannya. Jadi ninja di Indonesia tuh dulu ada juga gitu. Nggak cuma di Jepang. Jepang kan Naruto, Sasuke gitu kan pasti kan. Nggak ada Kaguya guys. Jangan dianggap tolong. Tapi dikit banget ya fiksi kita yang ngangkat yang tadi. Iya. Ninja-ninja itu. Ninja-ninja itu dikit sih. Karena yang serunya karena mereka bergerak di bawah naungan politik kan. Masalahnya itu. Karena kan kadang ada rumor ya kalau misalkan agen-agen atau intel gitu nyamarnya jadi tukang nasi goreng, misalkan ada ya tukang bakso gitu ya. Intel polisi. Intel polisi ya. Beda lagi ya sama agen ini ya. Tukang bakso kan itu udah. Tukang bakso pakai HT. Nah, itu udah pasti tuh. Itu sudah pasti. Terus kalau tukang baksonya udah ada satu, terus tiba-tiba jalan 5 langkah atau berapa langkah tiba-tiba ada tukang somai. Nah, itu juga tuh. Oh gitu. Ikutan tuh biasanya. Oke. Jadi dari berbagai sisi, tapi itu kalau orang yang dipantau juga. TO, target operasi. Oh, kamu lebih banyak tahu ya soal intel-intelan ini. Lumayan, apakah? Lumayan banyak tahu. Nggak perlu cerita ke diri sendiri. Ada background keluarga yang kayak gitulah, intinya gampang. TO keluarganya, bukan. Bukan. Oke, sebelum lanjut lebih jauh nih, kita sapa dulu nih teman-teman kita yang lagi menonton di Teori Teror Misteri. Nah,
Kalau di dunia kan ada agen-agen intelijen yang terkenal nih Oke. dari Amerika Serikat, CIA. Oke. Itu udah sering banget dengar di berita-berita. Bahkan katanya ada beberapa event di Indonesia. CIA itu yang memabukkan itu kan? Bukan. Beda lagi. Bukan, nggak boleh, Bukan, nggak guys. boleh. Gitu. Yang katanya terlibat sebagai ya terlibat lah di misalkan di beberapa pembunuhan atau event tertentu yang aku tidak akan sebut event apa ya. Apakah anggota CIA yang menembak kuping Donald Trump gitu ya. Donald Trump? Wah, aku kurang tahu. Nggak tahu. Terus Katanya penembaknya random juga sih katanya. lalu ada juga MI6 MI6 dari Inggris. Ini bahkan ada filmnya yang fiksinya kan. Aku nggak pernah MIB, nonton. tau nggak? Men in Black. Oh, itu tuh. Ini MI6. referensinya dari MI6 dan lain-lain. Dan Pantesan. MI6 segala macam itu banyak, ada di G.I. Joe, ada di Transformer, itu banyak banget. Jadi emang kelompok atau pasukan khusus yang senjata-senjata aneh, apa aneh itu menelitinya di dia. Oke. Aku Soalnya di baru atas tahu. MI6 ada satu lagi namanya MI7. Dia lebih classified lagi, biasanya peralienan tuh ada di situ. Oke. Kalau MI6 itu biasanya udah senjata aneh dan lain-lain gitu. Nuklir dan lain-lain itu pasti MI6 gitu. Kemudian Aku yang tahu. lagi berkonflik nih, Isi bukan? Jogja sama Solo? Institut Indonesia ternyata Bukan ya, bukan. bukan isi yang itu ya. Isi dari Pakistan dan ada ini nih agen Mossad dari Israel yang saat ini lagi trending di Twitter karena Ya, kejadian di Palestina ya. ya. Kita pray aja lah, pokoknya yang terbaik lah ya. Hmm. BND Bandersnatch Christiansdienst. Cara bacanya susah gimana banget tuh? bacanya guys. Tapi katanya dia adalah yang biasanya nyadap-nyadap gitulah. Oh, seluruh dunia itu spy. Spy banget. Jerman lah biasa. Kayak gampang gini. Kamu pasti tahu yang namanya Black Widow. Oh iya, benar. Dia diciptakan di Jerman gak sih? Lupa gue. Rusia Rusia deh, dia. guys. Dia agen Rusia ya. Dia itu udah bahkan WOM-nya diambil ya kalau nggak salah ya, Div ya. WOM-nya diambil jadi dia agen yang buat tidak bisa beranak. Jadi kadang-kadang seks juga dipakai untuk kebutuhan jurusnya mereka gitu kan, kebutuhan jurusnya mereka buat membunuh slit throat sih sebenarnya kan, membunuh politik atau apa gitu. Itu juga ada di Jepang. Oh gitu. Di Jepang itu ada kunoichi namanya, cewek. Ninja ya? Ninja juga, Kunoichi, ninja cewek emang persis kayak yang di Rusia gitu, cuma dia Jepang, pendekatan lebih beda. Ya tradisional lah ninja-ninja gitu. Itu dari Jepang. Tapi kalau aku malah yang di Indonesia ada juga. Cuma kalau yang fiksinya aku tahu malah kayak kita udah sempat bahas nih beberapa nih. Apalagi di cerita Pengkor baru nyeritain beberapa anak bapak asuhannya. Selamat datang di cerita Pengkor. Ketahuan ya siapa pengisi suaranya. Jadi gitu. di cerita Pengkor ngasih nama-nama yang pakai sang semua. Jadi sang penguji, sang peracik dan lain-lain. Sang itu, penari. Sang penari dan mereka masing-masingnya ada di jajaran masyarakat. Jadi ada misalnya ada yang di chef, dia akan masuk ke jajaran chef. Ada yang dia penari, penari lah. Ada yang musisi, ada yang pemahat, ada yang penempa, macam-macam. Ada yang politik juga bahkan, gitu. Jadi mereka bisa menggerakkan entah politik atau perekonomian Indonesia melalui antek-antek masing-masingnya itu. Dan yang lebih apa ya, mungkin Pengkor ini tipe yang lebih perencana ya. Dia udah nyari bibit itu dari anak-anak yang yatim atau piatu termasuk kan. dia juga ya. Termasuk dia. Dan dikumpulkan di panti asuhan gitu. Iya. Dididik gitu, ditempa dan diberi misi. Iya. Apakah Tapi oke, aku mau kasih kesamaannya sedikit. Jadi di eranya zaman dulu yang diterapkan sama Pengkor mendidik atau membeasiswakan anak-anak yatim ini, itu sebenarnya di dunia nyata contohnya banyak juga.
Jadi misalnya petinggi-petinggi militer atau petinggi-petinggi negara pasti dia nunjuk satu orang atau beberapa orang lah gitu yang menurut dia potensial. Misalnya di kepolisian satu, di kementerian ada satu, terus di pemerintahan ada satu, sama di militer ada satu gitu. Biasanya kayak gitu. Itu biasanya dilakukan. Ada politik balas budi. Dianggap keluarga hitungannya. Kayak angkat anak lah, kayak angkat anak gitu lah, cuma dirawat gitu. Itu banyak dilakukan sampai sekarang. Oke. Itu beneran ada. Gitu. Tapi itu jatuhnya bukan agen rahasia kan? Agen rahasia menurutku dari pemerintah atau malah Oke. Memang bukan agen rahasia. Tapi emang kamu tahu tiap orang nge-beasiswain berapa orang? Emang kamu tahu dampak dari ngedidik orang itu? Misalnya masing-masing orang misalnya doang nih. Misalnya nih, aku presiden gitu. Ternyata aku ngedidik Nadif, aku ngedidik Riri, aku ngedidik JK aku taruh jadi dirut Pertamina. Nadif aku taruh jadi Menteri Pendidikan. Terus si Riri jadi Menteri Pariwisata gitu. Segala bidang bisnisnya kan aku jadi bisa kelola. Iya. Karena headnya masing-masing loyal ke aku. Nah, politik kayak gitu tuh ada banyak. Berarti yang paling selain mungkin ngasih materi ya secara duit, berarti loyalitas kuncinya kan. Emang kayak dididik selayaknya anak sih. Para anak-anak. Setiap dari sisi anak bapak itu mereka pasti punya sisi petarungnya. Intinya gitulah. Pengkor tujuannya itu sebenarnya apa dengan mempunyai banyak anak-anak seperti ini ya? Apakah dia ingin menguasai dunia? Apakah dia ingin kaya raya? Atau karena pengen kuat aja, pengen jadi yang ya terkuat, karena di masa lalu Pengkor kan lemah gitu ya. Dijajah, dibully gitu. Iya, dibully. Nah, tujuan Pengkor itu salah satunya adalah menggerakkan pemerintahan yang korup. Dengan cara korup juga. Jadi sebenarnya dia itu ingin menghilangkan korup ini atau dia punya gerakan terorisme radikal aja sih. Dia pemerintahannya nanti jatuh ke tangannya dia gitu. Dia tapi secara ingin halus. Jadi kayak salah satu contohnya anak bapaknya dipergunakan untuk ada salah satu wakil rakyat juga di filmnya Gundala. Mudah-mudahan kalian udah nonton ya. Maaf kalau spoiler. Namanya Dirga Utama. Jadi saat itu Dirga Utama di sininya lagi ketemu sama Ridwan Bahri. Iya. Diceritain deh tuh sama Ridwan Bahri, Pengkor ini orangnya gimana segala macam. Nah terus Dirga Utama merasa jijik sama orang seperti itu. Padahal sama-sama wakil rakyat. Wakil rakyat. Diajak halaman sama Pengkor. Gak mau. Gak apa-apa. Orang biasa, rakyat jelata kayak saya, kata dia kan. Habis itu ada scene selanjutnya di mana Dirga Utama beserta anak istrinya diculik. Tiba-tiba, tolong efeknya Pak. Sare. Wih, ada bola api di sini, tolong bola api. Oke. Sare. Ketutup gitu. nggak? Bola api. Oke. Nah, itu langsung terhipnotis si Dirga Utama dan langsung ada diinterogasi lah, habis itu dibunuh. Ya, jadi berarti lawan politiknya atau mungkin yang dia tidak suka bisa akan jadi obstacle-nya dia pasti disingkiri sih. Sama ini kan dia menggerakkan anak bapak ya. Ada yang bergerak di bidang kedokteran sekaligus makanan kan. Sang perawat ya. Sang perawat itu sebenarnya dokter gitu lah. Nah, mereka membuat serum. Oh, ini nih. Terus diinjek ke pabrik makanan. Pokok. Masalahnya makanan pokok. Iya. Nasi, beras gitu-gitu kan. Kamu bayangin semua serum itu nanti dimakan sama semua orang tanpa sadar. Tujuannya apa? Gerakan radikal meratakan banyak hal. Tapi pada waktu itu ya untungnya ya, seperti kata orang Indonesia, untungnya ada Gundala, ya kan, yang menghentikan itu.
sebelum terjadi kekacauan lebih lanjut. Iya sih. Tapi kamu tahu gak sih? Apa? Kalau Gundala itu diperalat juga Oleh Ridwan Bahri? oleh Gazul. Emang udah disusun skenarionya sama si Gazul. Tapi kan padahal kita tahu Gazul itu selalu di samping Pengkor kan. Iya. Tapi Gazul itu bergerak sendiri, dia punya sisi politiknya dia sendiri. Oke, kalau misalkan strata berarti apakah Gazul itu sama Pengkor? Ini atau Gazul sebenarnya lebih tinggi Gazul gitu? sama Pengkor itu setara. Cuma dia masuk ke jajaran Pengkor buat mengabdi aja. Biar bisa mengendalikan Pengkor dari dalam. Berarti secara politik ya dia lebih jahat ya? Dia lebih jahat. Karena tujuannya ada di film Sri Asih. Seru banget nih. Oh benar juga. Si Gazul. Kamu ingat gak ada scene Gazul? Nyembah siapa dia? Ya nyembah si Dian Sastro kan? Iya. Menyembah Dian Sastro. Nyembah Dian Sastro guys. Iya dia menyembah Dewi Api. Ya kan? Dan tujuan dia adalah mengumpulkan Panglima Dewi Api. Yes. Untuk membangkitkan Dewi Api untuk apa? Mengembalikan era siluman dan menghancurkan dunia kan? Berarti dia, apakah dia siluman? Kayaknya dia manusia biasa deh. Biasanya soalnya gini, banyak plot-plot di mana kayak manusia biasa yang ingin akhirnya membantu iblis atau membantu siluman, yang ujung-ujungnya pengen dirinya sendiri jadi siluman. Pengen tetap hidup abadi juga lah intinya. Berarti sih, aku masih penasaran sih, dan mungkin juga infonya masih dikit ya tentang Gazul ini. Kenapa dia terobsesi gitu dengan kayaknya ya pasti bersekutu ini? Pasti dibantu sih dulunya. Oleh mungkin pasti ada salah satu panglimanya yang dia temukan artefaknya atau apa tuh dia dapat vision atau ngebantu akhirnya. Gak mungkin dia tiba-tiba Dewi Api gitu, enggak. Soalnya dia itu dari keturunan dan keturunan gitu loh si Gazul tuh. Jadi kayak ada turun temurunnya gitu yang selalu mengabdi. suara apa? Dari aku cari-cari secara teori ya Gazul tuh emang dari keturunannya ada yang mengabdinya. Makanya waktu dia ngomong sama Kiwi Lauk, dia tuh kayak udah mengabdi dari semenjak dulunya. Dan di situ juga dia bilang kayak salah satu kesatria sudah bangkit, ya Gundala. Hah? Oke, kesatria. Aku kira tadi Kesatria. salah satu panglimanya. Nah, panglimanya sih Si Rosetan. banyak ada Rosetan. Iya, Rosetan udah bangkit kan. Gitu. Pasti ada sih yang dijanjiin ke Gazul. Pasti Gak mungkin nggak gak dijanjiin timbal baliknya. Kalau di film Virgo Kak atau di webtoon Virgo ada hubungannya nggak sama anak bapak? Oh pasti ada. Karena yang terungkap ya kalau di webtoon Virgo itu sudah ada 2 Apa tuh? anak bapak. Satu namanya Karmin, Aha. satu namanya Arya. Riani bukan? Riani belum tahu dia anak bapaknya sih. Oh gitu. Emang bapaknya kandung? Belum tahu karena bapaknya kebakaran. Bapaknya Terbakar maksudku terbakar. kebakar. Kalau di webtoon spoiler, maaf ya. Itu tapi bisa kalian baca di webtoon Virgo and Sparklings. Nah, kalau yang Karmin ini dia punya kekuatan manipulasi suara. Sementara Arya itu bisa memanipulasi air. Oke. Cuma tujuan mereka kan sudah diambil atau diangkat anak lah sama si Pengkor ya. Tapi mereka belum ada tujuan pastinya. Apakah tetap menyerang Virgo, atau mengalahkan Virgo, ataukah ada tujuan yang lebih besar lagi? Kalau di filmnya, di scene akhir, bagi teman-teman yang belum nonton Virgo, maaf sekali, tapi di scene akhir itu, tokoh Karmin itu kan di itu ya rantai, terus ini di post credit kan. scene ya? Oh iya di post credit ya, iya di post credit itu kan dirantai, kemudian ininya ditutup biar nggak bisa ngeluarin kekuatan suaranya. Dan ada yang datang membuka pintu penjaranya. Ada apa tuh? Ada clue-nya nggak? Siapa yang buka? Masalahnya nggak ada, tapi kalau dilihat dari webtoon apakah itu Pengkor ataukah ada tokoh lain? Itu kurang, masih misteri juga nih. Sama ini sih, kalau kamu nonton pakai headphone gitu atau waktu di bioskop,
Jadi pada saat post credit scene itu langkahnya ada 3. Iya, apakah? Ngerti gak? Iya, Kalau iya, langkahnya tongkat. langkahnya ada 3 tuh biasanya berarti ada 2 kaki, 1 tongkat atau 1 apa? Senjata. Iya gak sih? Nah, iya itu ciri-ciri Langkahnya pengkor ada itu dia pakai tongkat ya. Gitu. Orang biasa kalau 2 kan tek 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 gitu. Tek 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 tek. Kalau enggak tek 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 gitu. Pokoknya ada langkahnya ada 3 gitu. Oh, oke. Aku baru tahu soal itu. Wah, itu Trivia jadi ya. teori banget juga sih. Udah kalau post credit scene keren-keren sih. Tapi kan kalau yang di itu ada 2 ya. Post credit scene di Virgo ada 2 ya. Selain Ada. yang ada orang misterius itu yang nyamperin atau nyelamatin si Carmen. Ada ini juga Gundala. Sama satu tokoh lagi yang belum tahu mungkin kita siapa. Gitu. Itu ada 2. Sama yang aku lagi nantikan sekali adalah post credit scene-nya Sri Asih. Seorang aneh, kalau waktu itu di cerita Pengkor dia ceritain kalau ada beberapa orang aneh yang udah ditemukan. Iya. Salah satunya adalah kayak seseorang supir truk yang dia dibacok, ditebas segala macam gak mempan. Terus punya superhuman power juga. Terus ternyata itu nongol di post credit Sri Asih. Pakai cincin dia begini. Tolong cincinnya. Cincinnya langsung ya. Pakai cincin dia begitu. Katanya itu Godam. Oh, Tapi gak mungkin dong Godam cuma pakai cincin doang. Harusnya udah ada jubah segala macam. Jubahnya. Berarti itu siapa? Awang kah? Kalau Bisa dari jadi. komik kan kita tahu Awang. Apakah di film Ide Awang juga? Kita belum tahu. Kita belum tahu. We never know. Kayak sebelum semakin spoiler, sampai sini dulu deh kayaknya. Ini terlalu seru. Aku takut ngebahas lebih dalam lagi. Mungkin nanti kita coba next episode aku pengen coba kita bedah movie dikonekin sama komik. Gimana? Bisa. Mau ya. Tulis di kolom komentar movie-nya. Mau yang mana dulu? Mau Sri Asih, Gundala, Movie dan series Virgo, juga ya. atau series Tira? Mungkin bisa kita konekin sama kita bahas lebih detail lagi episode-nya. Tapi ya kalian kalau bisa nonton dulu ya. Nanti kita udah pasti spoiler tuh kalau di situ. Ya. Sampai jumpa kita kali ya di pembahasan yang itu ya. Makasih juga udah dengerin teori Teror misteri. Misteri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.